Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Miss Rita. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan case study presentation tentang the corporate governance at Simpos. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya Afi Nurul Afia, Christopher Kevin Fernando, Ciong Simanjaya, David Fernandes, dan Melvandi Felix. Next. Background study, definisi Simpos. Simpos merupakan pemegang lisensi pos publik yang menyediakan layanan pos domestik maupun secara internasional. Simpos terdaftar di papan utama Bursa Singapura dan mengalami kinerja yang terus-menerus membaik dan menguntungkan dalam tahun ke tahun. Pada Desember 2015, tata kelola di perusahaan mulai terungkap di perusahaan. Pada 10 Desember, Wolfgang Bayer, CEO Grup Simpos mengundurkan diri secara perlahan untuk mengejar upaya baru. Pada 22 Desember, Simpos mengumumkan jika karena pengawasan administratif dalam pengumuman SGX pada 18 Juli 2014 tidak mengungkapkan minat direktur mandiri utama pada akuisisi 2013 yaitu KT yang berbuat untuk menjual pada akuisisi. Kemudian Simpos menunjuk Israel. Simpos atau Singapore Post Limited mengumumkan penunjukan Simon Israel pada 5 Mei 2016. Mereka berharap telah mengambil langkah maju ketika meyakinkan pemangku kepentingannya dalam penyimpangan tata kelola perusahaan. Kemudian keinginan Simpos. Dengan adanya perjanjian Israel, Simpos berambisi untuk mengambil langkah lainnya untuk memenangkan lagi keyakinan pemangku kepentingannya. Next. Berikut merupakan lanjutan dari background study. Oke, yang pertama perdebatan Simpos. Pada November 2015, Simpos dinobatkan sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik ASEAN teratas berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan selanjutnya, fakta yang menimbulkan masalah. Munculnya fakta-fakta yang menimbulkan masalah. Simpos membeli saham ekuitas Famous Holdings Pte Ltd atau FHPL pada Januari 2013. Kemudian, Simpos membeli saham ekuitas FS McKinsey Limited atau FSM pada Juli 2014. Dan selanjutnya, Simpos membeli saham ekuitas Famous Pacific Shipping New Zealand Limited atau FPSNZ pada Januari 2015. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan. Pengangkatan Simpos Simon Israel sebagai chairman pada tanggal 11 Mei 2016 merupakan langkah nyata perusahaan untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri pada pemangku kepentingannya. Zulkifli Baharudin, ketua dari Komite Nominasi Simpos, mengatakan bahwa Simon sangat cocok untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memimpin Simpos menjadi pemimpin kelas dunia dalam logistik e-commerce. Ia juga mengatakan bahwa Israel akan menjadi ketua non-independen. Next. Selanjutnya kita akan membahas 4 pertanyaan mengenai Simpos case. Pertanyaan pertama, what are the key principles of corporate governance? What is the role of the board of directors as a corporate governance mechanism? Kunci dari tata kelola suatu perusahaan Simpos adalah independensi, di mana seorang dewan independen tidak diperbolehkan berpihak pada siapapun dalam mengelola perusahaan tanpa persetujuan bersama pemegang saham Simpos. Dewan direksi Simpos harus mengelola perusahaan terutama dalam melaksanakan merger atau akuisisi, harus melaporkannya secara terbuka terhadap pemegang saham untuk diberikan persetujuan apabila ingin mengakuisisi suatu perusahaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, what were the corporate governance lapses at Singapore? What could they be attributed to? Penyimpangan dalam melanggar pasal 156 ayat 1 oleh T karena tidak menjelaskan kemauannya pada akuisisi Famous Holdings cepat mungkin pada tahun 2013. Dia juga tidak menaati kewajiban fidusia tentang ketentuan terkenal dan akuisisi Simpos karena pengiriman
terkenal NZ yang berada di bawah naungan Companies Act pada 2015. SIMPOS juga tidak mempunyai proses standar dalam analisis akuisisi dalam pengungkapan kepentingan konflik. Seharusnya semua dewan yang ada bisa bertanggung jawab atas masalah yang ada. Dewan-dewan SIMPOS mungkin saja terlalu memikirkan tentang bisnis, sampai-sampai mereka tidak ingat jika seharusnya ditunjang oleh kerjasama yang baik di pemerintahan. Selain itu, pada Desember 2015, mulai ada masalah saat SIMPOS membeli beberapa saham, yaitu pada saat Januari 2013, membeli saham ekuitas di FHPL, kemudian pada Juli 2014, membeli saham ekuitas di FSM, dan Januari 2015, membeli saham ekuitas FPS NZ. Next. Lalu pertanyaan yang ketiga, what picture do the financial involved in the acquisition transaction reveal about SIMPOS? Do they justify the shareholders' concern? Nilai wajar untuk FHPL dapat diperkirakan sebesar 89,5 juta dolar dan juga memiliki untung dengan jumlah yang cukup besar, yaitu sebesar 5 juta dolar. Gambaran tentang sebuah pendapat bisnis yang diakuisisi yang mendapatkan kontribusi sebesar 14,5 juta dolar Singapura dengan laba bersih 0,2 juta dolar Singapura. Dan jika FHPL-nya dikonsolidasikan dari awal April 2012, maka kontribusi yang didapat akan jauh lebih banyak. Next. Pertanyaan terakhir, what step has the company taken since the crisis to address the concern of its stakeholders and regulators? What is sufficient? Langkahnya adalah pengangkatan SIMPOS Simon Israel sebagai ketua pada 11 Mei 2016 untuk menerima lagi kepercayaan dari para pemangku kepentingannya. Keputusan ini dianggap cukup oleh Ketua Komite Nominasi SIMPOS yaitu Zulkifli Baharudin, karena Simon sangatlah sesuai untuk memajukan tata kelola perusahaan dan mengepalai SIMPOS yang bisa menjadi pemimpin kelas dunia dalam logistik e-commerce. Dan Israel juga akan menjadi ketua non-independen. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.